Mampir sebentar, Jungkook mengangguk dan ikut masuk ke dalam setelah YN membuka pintu apartemen Taehyung. Jungkook tersenyum, katakan apa yang harus aku bantu. Aku tidak bisa melihat sesuatu. YN melirik jam dinding yang masih menunjuk pukul 4 sore. Di dalam kamar, bisakah kau mengambilnya untukku? Lanjutnya. Di mana barang yang kau maksud? Tanya Jungkook. Di sana, di atas lemari. Barang apa? Tanya Jungkook sedang fokus menatap bagian atas lemari pakaian yang terletak di dalam kamar YN. YN mempercepat gerakan tangannya, melanjutkan mengunci pintu kamar dan memperlihatkan raut wajah Jungkook yang tampak semakin heran. Hanya saja, kepala YN tertunduk tak dapat melanjutkan kalimatnya. Apa yang membuatmu tampak begitu gelisah? Tanya Jungkook dengan raut khawatir. Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya antara aku dan Ji-un? Kami tidak memiliki hubungan apapun. Ya Yana, aku mohon jangan melakukanku, balas Jungkook tegas. Tangan lelaki itu terulur untuk mengusap lembut air mata YN yang jatuh semakin deras. Kalau begitu buktikan itu padaku, pinta YN yang mendapatkan reaksi tatapan tak mengerti dari Jungkook. Jungkook mengangkat tak percaya menatap tubuh polos kekasihnya. Lelaki itu segera bergerak untuk meraih sebuah selimut di atas ranjang. Jika seperti itu, kau bisa menghangatkanku. Ia menghembus jarak di antara mereka. Tubuh polosnya mendesak Jungkook untuk memeluknya semakin erat. Jungkook menyambutnya dengan baik sementara bibir mereka masih menyatu di sana. Yan melepaskan secara sepihak, membuat Jungkook menatapnya tak suka. Dengan nafas yang masih terengah, Yan menyentuh pundak Jungkook di hadapannya dengan memberikan sedikit penekanan di sana. Lakukan saja, aku menginginkanmu, pinta gadis itu putus asa. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jungkook menatap Yan sedih. Ia sendiri yang membuat Yan begitu tergantung padanya. Yan mendorong tubuh setengah Jungkook di atas permukaan ranjang, mulai memberikan pada leher lelaki itu. Kulit mereka yang saling bersentuhan membuat Jungkook secara perlahan mulai lelaki itu segera meraih dagu YN, melumat bibir kekasihnya itu sembari menjatuhkan YN hingga posisi gadis itu kini berada di bawahnya. Batin Jungkook berperang hebat. Satu sisi mengatakan ia berhak melakukan hal ini, sementara sisi lain berontak. Ini tak seharusnya terjadi. Gadis itu menginginkan Jungkook selalu dekatnya, memeluk serta menemaninya. Terkadang cinta memang membutakan segalanya.
Sang Jungkook mulai membuka sisa pakaian yang ia kenakan, mengabaikan sense ketakutan di wajah Yeon. Jungkook tak ingin memaksa, tapi Yeon yang lebih dulu mengundang. Jiwa liar seorang Chan Jungkook terpaksa terkubur setelah rumah sakit menjadi rumah kedua bagi tunangannya. Jungkook berjanji tak akan menyentuh Chaeyeon sampai keadaan Rizky membaik. Sementara An Yeon hanya kebetulan hadir ketika Jungkook merasa kesepian. Namun semakin lama Jungkook mulai merasakan sesuatu. Ini aneh, kenyataan ini tak bisa dihindari. Ia juga mencintai An Yeon. Lelaki itu bergerak memungut kembali pakaian mereka yang terlempar di atas permukaan lantai kamar. Melihat hal itu, Yeon segera bangkit dengan panik. Setelah mengenakan pakaiannya sendiri dengan asal, Jungkook menghampiri Yeon yang masih terdiam duduk lebih ranjang. Dengan telaten lelaki itu membantu Yeon mengenakan pakaiannya kembali. Jungkook bangga membuat wajah Yeon dan mencium kening di situ. Yeon masih tanpa tak terima menatap Jungkook seolah kedua matanya bertanya mengapa. Aku tidak ingin menodaimu. Jungkook mencoba memberikan pengertian. Melihat air mata Yeon yang jatuh semakin deras hanya akan membuat Jungkook semakin merasa bersalah. Tepat ketika Jungkook membuka pintu kamar hendak keluar, Taehyung yang baru saja pulang dari perusahaan fokusnya segera teralih pada pintu kamar Yeon yang baru saja terbuka. Taehyung menghentikan Yeon melerai. Keluar dari sini. Taehyung menyeret tubuh Jungkook keluar setelah berhasil memukulnya beberapa kali. Sebenarnya Jungkook tidak perlu rapat-rapat menjelaskan jika mau, tapi An Yeon ada di sana. Karena itu pasti juga terkena imbasnya jika Jungkook tak memberikan penjelasan apapun. Saat hendak menutup pintu apartemen, Jungkook meraih tangan Yeon di sana hingga membuat Taehyung menatapnya tajam. Lepaskan, titahnya. Jangan menyakitinya karena aku tidak akan. Yeon menjadi tertahan ketika tangan besar Taehyung hampir mendarat di wajahnya. Dasar gadis, desisnya penuh emosi dan menyeret tubuh Yeon yang berontak untuk masuk ke dalam kamar. Bibihan tahu jika ia tak bisa berbuat apapun. Pada akhirnya wanita parubaya itu memilih untuk pergi berlalu meskipun dengan perasaan tak tenang.
Apa yang kalian lakukan di dalam kamar berduaan? Ada jeda cukup lama, tapi Yen tak kunjung memberikan jawaban yang membuat emosi Taehyung seketika meluap. Apa aku hanya akan diam saja dan tak ada niatan untuk menjawab pertanyaanku? Fokus Taehyung secara mendadak teralih pada leher-lehernya seketika itu, membuat kedua matanya membulat saat menemukan berkas kemerahan di sana. Itu jelas kismat yang berasal dari perbuatan Jungkook. Kalian berani bermain hal kotor semacam ini di kediamanku. Kau pikir tempat ini adalah hotel? Diliputi amarah, tanpa sadar Taehyung mendorong kasar tubuh Yen hingga garis itu menabrak tembok kamar di belakangnya. Ia tidak bisa terima perbuatan kotor yang telah Jungkook dan Yen lakukan di sini. Juga mana mungkin ia sudah mendapatkan gadis yang berasal dari bekas John Jungkook. Sudah Taehyung katakan, suka ataupun tidak yang sudah menjadi miliknya, ia tak sudi jika Jungkook sampai menyentuhnya. Kali ini pun, meskipun tak ada niatan untuk terus hidup bersama dengan An Yen, Taehyung hanya merasa puas jika ia bisa menjadi yang pertama, sementara Jungkook hanya akan menerima bekasnya. Kenapa kau tak berkata jujur padaku? Semuanya sudah jelas terlihat dan kau masih saja berbohong. Teriak Taehyung tepat di wajah Yen. Hentikan tangisanmu, aku muak. Lanjutnya lebih keras. Kepalan tangan pemuda itu siap mendarat tepat di wajah Yen yang kini memekik dengan kedua mata terpejam. Suara pukulan baru saja terdengar dengan jelas, namun anehnya Yen tak merasakan sakit apapun. Padahal tadi Taehyung benar-benar melayangkan pukulan itu. Setelahnya, tubuh Yen terpelanting di atas permukaan ranjang. Satu hentakan kasar berhasil membuat baju garis itu terkoyak, sementara Yen terus berontak dan berusaha menghindar. Tidak peduli teriakan Yen yang terdengar pilu saat tubuh mereka perlahan mulai menyatu, Taehyung hanya ingin melihat bagaimana menderitanya Jungkook ketika melihat Taehyung yang sudah menyakiti Yen dengan sedemikian rupa. Tangan Yen meremas lengan Taehyung semakin erat, menggambarkan bagaimana sesakitnya. Yen berharap dapat kehilangan kesadarannya agar tak perlu merasakan sakit ini untuk sementara waktu. Atau mungkin mati itu akan jauh lebih baik, karena kini sekujur tubuhnya telah ternoda oleh sosok lelaki yang ia benci. Sementara Taehyung bergerak di atas tubuhnya, kesadaran Yen benar-benar menurun hingga menjadi setengah sadar dan hampir tak dapat merasakan apapun yang membuat dirinya seolah terlihat pasrah.
Ketika pada akhirnya Taehyung bergerak turun dari ranjang dan memungut pakaiannya sendiri untuk kembali ia kenakan, ia ingin sekali menikam punggung lelaki itu dari belakang. Namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan itu semua. Kenapa tak sekalian kau bunuh saja aku? Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi, gumamnya. Melihat Taehyung yang berbalik dan melangkah pergi meninggalkan kamar Yeon tanpa ekspresi dan reaksi apapun, tak ada yang bisa ia lakukan selain menangisi ketidakberdayaannya.